Siang Prof, terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima kasih sudah diundang. Iya. Baik, kalau gitu langsung saja kita masuk, Dok, tentang superflu ini. Sebenarnya apa sih superflu ini dan bagaimana awalnya akhirnya bisa terdeteksi di Indonesia dan karakter dari virus H3N2 subclade K ini panjang banget nih, Dok, namanya. Gimana, Prof? Kita mulai dengan kata-kata dulu ya, superflu. Superflu itu sebenarnya bukan istilah resmi kedokteran atau kesehatan. Itu yang dibuat oleh masyarakat, mungkin juga oleh media di luar negeri. Ini adalah influenza karena virus influenza, gitu ya. Virus influenza itu ada 4 jenis, A, B, C, D. Yang paling sering menyunari manusia A, memang. Influenza A. Influenza A. Nah, influenza A itu ditandai dengan huruf H dan N. Jadi ada H1N1, H2N berapa, H3N berapa, H5N, H9, H12 bersama. Nah, yang ini adalah H3N2. Oke. Nah, H3N2 sendiri bukan yang baru. H3N2 maksudnya H3N2 itu bukan sesuatu yang baru. H3N2 itu sudah ada di dunia sejak lama, sejak 1968 begitu. Nah, sekarang yang sekarang dibicarakan sebagai superflu adalah H3N2 tapi yang subclade K. Yang tahun lalu ada H3N2 subclade J. Gitu. Jadi ini bedanya. Sekali lagi H3N2 itu bukan baru, subclade K-nya yang baru. Apa bedanya? Artinya apa? Nah, apa bedanya? Artinya apa atau apa bedanya? Memang ada mutasi dari H3N2 itu. Beberapa kali mutasi, para ahli menyebutnya 7 kali mutasi sehingga keluarlah H3N2 subclade K itu. Itulah yang sekarang disebut sebagai superflu. Nah, seberapa bahaya ini? Sejauh mana penyebarannya dari superflu A, H3N2 subclade K? Tuh, apa beribet kita ngomongnya. Jadi ini sebenarnya sudah mulai dari sejak beberapa bulan yang lalu. Sudah dideteksi di Amerika sejak Agustus, kalau saya nggak salah, Kementerian Kesehatan juga menyatakan hal yang sama. Pada bulan November 2025, WHO sudah mengatakan bahwa H3N2 subclade K ini menjadi virus yang dominan menyebabkan penularan yang tinggi pada negara-negara di atas khatulistiwa yang punya 4 musim. Jadi banyak laporan waktu itu dari Jepang, dari Inggris, dari Amerika, dari Kanada. Jadi kalau ditanya seberapa masalahnya, dia menimbulkan penularan yang lebih tinggi. Artinya di negara-negara 4 musim jumlah kasus influenzanya katakanlah tadinya segini begitu dari tahun ke tahun, sekarang lebih tinggi dia segini. Nah, itu adalah karena penularan H3N2 subclade K ini. Kalau kita lihat, Dok, influenza ini berarti kan sebenarnya sudah sering dan ada, dan H3N2 ini memang yang sudah ada sejak lama gitu yang tadi seperti Prof bilang. Tapi kenapa masih bisa bermutasi? Ini apakah karena memang perubahan iklimnya atau tadi Prof bilang memang karena pengaruh 4 iklim sehingga begitu dinamis iklimnya, atau memang mutasi karena memang masyarakatnya tidak antivirus gitu? Virus influenza memang virus yang bermutasi dari waktu ke waktu. Ya. Jadi H3N2 bisa bermutasi, H1N1 juga bisa bermutasi. H1N1 itu bahkan sudah ditemukan sejak pandemi flu tahun 1908 dulu. Tapi kemudian misalnya saja dia bermutasi menjadi H1N1 pandemi yang menyebabkan pandemi pada tahun 2009. Ini H1N1 ya, bukan H3N2. Jadi saya mau mengatakan bahwa virus influenza memang selalu bermutasi dari waktu ke waktu. Nanti akan ada pertanyaan vaksin, saya tahu, tetapi berhubung karena Syaf nanya tentang mutasi, karena setiap waktu bermutasi, makanya vaksin influenza tahun ini dengan tahun depan itu beda. Bisa jadi beda. Bukan bisa jadi, memang selalu berbeda. Karena setiap tahun WHO itu mengumpulkan data dari semua negara, mutasi yang mana yang terakhir yang ada, itulah yang dibuat vaksin. Tahun depan, begitu lagi. Jadi vaksin influenza berbeda dengan vaksin yang lain. Vaksin influenza setiap tahun berbeda karena memang secara alamiah virus influenza itu bermutasi dari waktu ke waktu. Nah, sejauh ini penyebaran 62 kasus superflu yang tercatat di 8 provinsi di Indonesia, sepengetahuan Profesor, seperti apa? Ya, itu kan ada keterangan resmi dari Kementerian Kesehatan bahwa mereka melaporkan 62 kasus. Tapi kalau kita lihat dari data yang ada, negara lain lebih banyak kasusnya. Kalau kita ingat juga pada bulan Oktober yang lalu, itu media juga cukup ramai karena ada peningkatan kasus di Singapura, di Malaysia, di Thailand. Jadi saya kira 62 itu adalah 62 yang terdeteksi. Kalau dilakukan surveillance atau pemeriksaan yang lebih lengkap, bukan tidak mungkin kasusnya lebih dari 62. Kenapa saya bilang lebih lengkap? Karena untuk mengetahui H3N2 subclade K, itu harus dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Mereka memeriksa sekian, kalau salah 300-an, ketemulah 62 itu. Jadi saya kira 62 itu adalah apa yang terlaporkan di masyarakat, bukan tidak mungkin lebih dari itu. Nah, daya tularnya dan tingkat bahaya dari H3N2 subclade K ini sebesar apa, Dok? Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, pada bulan November WHO sudah mengatakan bahwa si H3N2 subclade K ini menjadi virus yang dominan penularan di banyak negara.
Kenapa itu disampaikan? Karena memang angkanya meningkat. Jadi angka influenza di Amerika, di Kanada, di Inggris, di Jepang, gitu, sekarang juga ada di Australia, memang meningkat. Tapi terutama yang di belahan atas khatulistiwa. Jadi artinya dia memang lebih menular. Karena itulah makanya jumlah kasusnya meningkat. Lebih tinggi juga. Ya, mereka selalu mengatakan Amerika sampai 30 Desember juga bilang ini musim flu yang paling banyak kasusnya selama ini dibandingkan musim-musim flu sebelumnya. Itu soal penularan. Sekarang pertanyaan soal berat ringannya. Tadi saya kira sudah ada penjelasan di awal tadi dari Dr. Prima, Direktur Penyakit Menular Kemenkes yang mengatakan beratnya sama dengan yang lalu. Nah, masalahnya adalah memang betul soal berat atau tidak beratnya kurang lebih sama dengan H3N2 yang lain, tetapi karena jumlah kasusnya banyak, maka yang berat kelihatan. Kalau jumlah kasusnya sedikit kan yang berat nggak kelihatan. Persentasenya kecil banget. Karena jumlah kasusnya banyak di negara-negara itu, maka yang berat kelihatan, yang masuk rumah sakit di Amerika meningkat. Mereka menghitung, evaluasi dari minggu ke minggu. Jadi dia bilang minggu ini naik sekian, minggu ini naik sekian, minggu ini naik sekian. Kenapa? Karena memang kasusnya banyak. Tentu saja kalau kasusnya banyak, sekali lagi jumlah yang berat akan lebih terlihat muncul. Iya. Ya. Tapi sekarang kalau kita berbicara seberapa berat nih, apa level paling kronis yang bisa dialami dari pengidapnya? Influenza yang bukan H3N2, influenza yang H1N1, influenza yang sehari-hari kita alami, itu kalau kena pada orang yang daya tahan tubuhnya rendah, lansia dan segala macam, bukan tidak mungkin masuk rumah sakit dan meninggal. Bukan tidak mungkin. Jadi yang ini juga begitu sama sebenarnya. Makanya laporan dari Amerika Serikat sampai 30 Desember 2025 itu ada 3.100 di sana yang meninggal. Jangan dianggap bahwa influenza yang bukan H3N2 tidak ada yang meninggal. Itu juga tetap ada yang meninggal gitu ya. 3.100 buat Amerika yang sekian ratus juta, persentasenya disebut-sebut sekitar 0,5%, 0,5%. Tapi sekali lagi ini bukan spesifik untuk H3N2 subclade K. Influenza yang lain juga bukan tidak mungkin menimbulkan kasus yang berat dan perawatan di rumah sakit.